penyaji yang ketiga, kita akan yang ketiga adalah Pak Endra. Sudah tampil ya. Oke, ya, beliau ini adalah Insinyur Endra Yulianto PhD. Pendidikannya tadi S1 dan S3, ya, S1 di ITB, S3-nya di ENU. Kemudian beliau juga seorang senior member IEEE dari New York, USA. Ya, kemudian di bawahnya ya, pengalaman beliau, ya, banyak pengalamannya. Kurikulum vitae-nya, ya, beliau juga dosen di engineering fisik, teknik fisika di Fakultas Teknologi Industri. Jadi pengalamannya banyak. Ya, ini beberapa word ya, mungkin nggak bisa saya omongkan satu-satu. Nah, silakan Pak Endra. Ya, terima kasih Pak Bindi. Izin share. Silakan. Ya, mudah-mudahan sudah kelihatan. Ya, jadi terima kasih Pak Windy atas introduction-nya dan juga terima kasih kepada Pak Nugraha dan Pak Rustiadi yang sudah memberikan paparan yang luar biasa menarik. Ya. Nah, pada sore ini saya mengucapkan selamat sore Bapak Ibu semua, para hadirin daripada virtual exhibition dari webinar Pusat AI yang kedua. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Jadi izinkan saya akan menampilkan paparan yang terkait dengan AI di dalam man-machine interface, atau secara umum biasanya kalau kita mau menggunakan istilah yang baru itu adalah human machine interface atau HMI. Jadi ini ada dua istilah ya. Jadi ada man machine interface, sebenarnya ini istilah yang lama, yang baru adalah human machine interface. Perkenalkan, saya Endra Julianto dari Fakultas Teknologi Industri di ITB. Nah, terkait dengan hal ini ya, karena kita bicara di Society 5.0, ya, mau tidak mau kita harus mengingat lagi bahwa Society 5.0 muncul setelah berkembangnya apa yang kita kenal dengan Industri 4.0. Ya. Secara singkat kita sebut sebagai cyber physical system, ada juga yang menyebut sebagai Internet of Things, atau juga sebagai automation network. Ya. Di mana ini sudah berkembang sangat pesat, dan mungkin sudah bosan juga ya kalau kita mendengarkan seminar-seminar atau apa, bahkan training atau workshop. Nah, itu tentang Industri 4.0 itu sudah banyak sekali ya. Saya sudah yakin Bapak Ibu akan sudah sangat familiar. Ya. Dan sekarang ini juga sedang marak dipersebarluaskan bahwa untuk industri-industri, para manajer itu juga harus memiliki skill untuk melakukan transformasi digital di industrinya. Yang dulunya masih berbasis Industri 3.0, yaitu terkait dengan automation dan komputer dan elektronik, atau mungkin masih Industri 2.0, ya, masih menggunakan mass production. Nah, diharapkan ini akan bisa mengubah Indonesia ya, menjadi lebih cepat, nah, sehingga transformasi dari 3.0, 2.0 itu bisa speed up, sehingga para manajer yang memiliki kemampuan dalam transformasi digital itu diharapkan bisa menjadi para pelaku dan pelopor yang akan bisa mengubah industri di Indonesia. Nah, pada kenyataannya juga istilah 4.0 ini ternyata tidak berhenti hanya di Industri 4.0 saja. Ya. Kita mendengar banyak juga istilah yang memakai 4.0, misalkan logistik 4.0, ada juga service 4.0, ya, ada pendidikan education 4.0. Ya. Tapi ada juga yang menarik,
ada juga di public health itu bukan 40 tetapi public health 30. Nah, ini pendefinisiannya adalah masing-masing berdasarkan daripada suatu sejarah perkembangannya, sehingga apakah nanti menjadi 40 ataukah 30. Ya. Bahkan sekarang ini juga sudah berkembang yang namanya Society 50. Ya. Di mana kita melihat tadi perkembangan industri 4.0 juga sudah melebar, ya, menimbulkan berbagai macam jargon 4.0. Ya. Nah, sehingga akhirnya didefinisikan sebagai Society 50, yaitu society yang berdasarkan adalah cyberspace, ya, yang terdiri dari big data dan AI analisis. Dan ini adalah sebetulnya paralel dengan di mana di industri cyber physical system sudah mulai dikembangkan dengan masif dan sudah banyak diaplikasikan. Dan sebetulnya bagian-bagian ini juga sudah masuk berkembang ke dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi sudah ditampilkan oleh para pembicara sebelumnya. Ya, kita lihat luar biasa perkembangan yang sudah dapatkan, bahwa semuanya sudah kita gunakan. Nah, sehingga itu yang mendasari mengapa muncul Society 50. Ya, itu adalah dimulai diadoptasi itu di Jepang pada tahun 2016. Sedangkan industri 4.0 sendiri diinisiasi pada waktu itu di Jerman pada tahun 2011. Jadi sekira 5 tahun muncul Society 50. Nah, sehingga tujuan daripada Society 50 adalah untuk membalance peningkatan ekonomi dengan resolusi dari social problem. Ya. Jadi kita bisa melihat di sini, ya, di sebelah kiri ini adalah terkait dengan economic advancement, dan yang kanannya adalah terkait dengan resolution dari social problem. Ya. Jadi tadi juga sudah dibahas, ya, terkait dengan demand untuk economic advancement, terkait dengan permintaan untuk energi akan semakin bertambah, permintaan untuk foodstuff adalah juga bertambah, dan juga hidup makin lama, dan juga aging society juga makin meningkat. Dan juga adanya kompetisi internasional, ya, juga makin parah, ya, dan juga konsentrasi daripada kemakmuran dan ketidaksamaan regional juga semakin berkembang. Ini terkait dengan ekonomi, dan terkait dengan resolusi sosial adalah reduksi dari GHG emission, kemudian produksi yang meningkat, dan diharapkan adalah loss yang makin berkurang daripada foodstuff, juga mitigasi terkait dengan biaya dan dengan aging society, juga promosi dari sustainable industrialization, dan juga redistribusi dari kemakmuran dan koreksi daripada ketidakseimbangan regional. Ini yang terkait dengan balance yang diharapkan dari Society 50. Untuk itu mungkin kita melihat sedikit video, ya, untuk sayangnya ini kok tidak dalam posisi ini, tidak bisa, jadi saya pakai ini saja, ya. What are the fundamental forces that will change our world? Identifying these trends and understanding their impact is key to knowing how businesses and communities operate today and into the future. These are megatrends, a term coined by John Naisbitt in the 1980s. They are large, transformative processes with global reach, broad scope, and dramatic impact. The University of Sydney Business School has identified 6 fundamental and interrelated megatrends. The acceleration, distribution, and application of computing power, coupled with the exponential growth of data, are enabling extraordinary technological advances. We have entered the 4th industrial revolution. The pace of change is astonishing.
Impactful technologies can range from artificial intelligence to quantum computing, from drones and autonomous vehicles to virtual and augmented reality, 3D printing, robotics, and connected devices. 90% of the world's data has been created in the past 2 years. In the last 5 years, the number of people using the internet grew by 83%. Almost 60% of the world's population is now connected, and almost half of us use social media. Right now, there are over 22 billion connected devices around the world. In 2030, there will be 50 billion. We are starting to see a massive web of interconnected devices, from consumer products to infrastructure such as streetlights and garbage bins. Our adoption of these connected devices has only just begun. Machines are getting faster and better. AlphaGo Zero, an AI program, has mastered the game by playing against itself. The use of algorithms is accelerating at an exponential rate, with 90% of stock trades now created by algorithms, up from 75% since 2017. Robots are getting better at building things. Algorithms can diagnose disease, write articles, manage funds, and deliver individually tailored learning. Exponentially more data is being produced through billions of phones, digital platforms, and countless sensors. However, there is a deepening inequality with the spread of technology across the world, and also between citizens and corporations. Impactful technology also poses significant challenges, from cybersecurity and privacy to rising inequality and job automation. Questions about bias in technologies driven by algorithms and artificial intelligence and how to make them accountable will only increase in urgency and importance. The pace of change is an invitation to understand the profound shifts that are underway, and to ensure that this technology empowers individuals, businesses, and communities. The necessary response to impactful tech is to refine our understanding of what it means to be human. Communities around the world are experiencing rapid and profound demographic change, creating new challenges for businesses and individuals alike. After more than 200 years of rapid growth, the world's population is set to peak at 11 billion by the end of the century. People are living longer and are having fewer children. As populations age, there will be fewer workers to support the growing number of people in retirement. For every elderly person, today there are 4 people of working age. By 2050, that ratio is projected to be just 2 people of working age to every 4 elderly persons. For places like Europe, this will mean a need to increase participation in the labor force from women and the elderly themselves, plus possibly an increased reliance on immigration to sustain the workforce. Human demographic change is occurring at a different pace across the globe. By 2050, Africa will be the major contributor to global population growth. Africa's share of global population will rise from 16% in 2015 to 25% in 2050. As the developed world ages, Africa's younger population will require very different approaches and policies. If managed well, a youthful population carries an energy that can be harnessed for dynamic economic growth. Demographic and social changes will see governments and businesses finding huge opportunities, as well as facing huge challenges as the largest generation in history, millennials, drive the economy. Millennials and those that come after them will be more educated and come with different expectations regarding opportunity, mobility, relationships, and ownership. If we want to thrive, not just survive, in the 21st century, we must address global needs for more women joining the workforce, lifelong learning, and adequate healthcare. The future is one of cities. Today, more than half the world's population live in cities, generating 85% of global GDP. Globally, we are on track for 60% urbanization by 2030. In the developed world, consolidation will be even more intense, with an estimated 81% of the population living in cities.
the majority of this will happen in Africa and Asia. Whilst urbanization creates huge opportunities for smart eco-cities, there are also significant challenges that come with different types of urbanization, including tremendous demands on infrastructure and the environment, provision of services, and job creation. Cities consume 3/4 of the world's natural resources. New York, Beijing, Shanghai, and London will need $8 trillion in infrastructure investments alone over the next decade. By 2030, solid waste management will dominate municipal budgets in low and middle-income countries. This megatrend has built-in tension due to demographic change. Many cities are set to grow with 1.5 million people a week, joining cities across the world through a combination of migration and childbirth. However, around 100 of the top cities are expected to shrink over the next 10 years, in part due to aging populations in countries like Germany, Italy, Japan, South Korea, and China. New centers of growth are emerging in Asia and in Africa. So, how do we plan, build, and lead better cities? Healthy cities are about everything we do in our urban lives, our work and our communities, our natural and built environment, the social, digital, and financial layers around them. Cities are undergoing profound changes, from new practices in construction and utilities to transport and logistics, from how we do healthcare to how we share our cities. They are as much about smart technologies and financial flows as they are about the art that flourishes and outlasts laws. The focus of future cities is ultimately on increasing opportunity and improving the quality of life for the people living in them. We are witnessing the rise of the individual like never before. Tremendous technological advances and connectivity are empowering individuals across the world. Almost 5 billion people are using mobile phones, and of those devices, more than half are smartphones. Social platforms have fundamentally changed the way people communicate, interact, and organize their lives. From sharing information and organizing knowledge on Wikipedia, WeChat, and Twitter, to funding new ventures on Kickstarter or peer-to-peer marketplaces on Airbnb, Uber, or Airtasker. Use of mobile payment is 11 times higher in China than in the United States. Chinese tech firms Alibaba, Tencent, and Baidu rival Facebook, Google, and Amazon in innovation, the size of their customers, profitability, and social impact. There is an increasing expectation for experience and personalization rather than consumption. Access to information changes not only the way we consume, but also the way we interact with companies and the influence we have over the products and their services. This megatrend will vary substantially across different regions. Those who do not have access to technology and connectivity available to most will feel increasingly disempowered. New forms of organization, such as the gig economy, also raise new questions around responsibilities of businesses and the status and rights of workers. This megatrend is accelerating as more individuals are connected to internet services and as large social platforms invent new ways to draw people into their ecosystems. While giving people a voice, the same data practices and business models also amplify misinformation and disinformation, harmful and extremist content. Rising rates of depression, stress, and anxiety amongst adolescents are linked to increased use of social media and the introduction of smartphones. Technology, however, could also be an opportunity for improved individualized delivery for mental health services. As this trend continues to amplify our voices, governments and individuals need to understand the trade-offs between access and privacy, between empowerment and isolation. The world economy is set to shift as Asia becomes the largest trading region, fueling the rise of a mass affluent community and a new breed of corporations. Just two countries, China and India, will account for 35% of the world's population and 25% of global GDP.
This megatrend looks at the global economic power shift. We will see a restructuring of the global economy, with non-OECD economies expected to account for 57% of GDP by 2030. The economic influence of the G7 countries will shift to the emerging 7 countries. By 2040, the E7 economies will be double that of the G7. India and China will take up a rising share of the world output as the world's economic center of gravity shifts towards Asia. However, the individual purchasing power of citizens in the West will remain higher than consumers in both India and China. China will need to secure even more of the world's natural resources and grow markets for its expanding economy. Under the Belt and Road Initiative, China will invest in economic development and transportation in more than 130 countries. By 2030, 5 billion people will be middle class. This global mass affluent community possess significant purchasing power. 2/3 of them will reside in Asia Pacific. The shift in wealth to the rich will accelerate. Currently, about half of the world's wealth is held by 1% of the population. By 2030, the richest 1% will own 2/3. Globalization itself has produced unequal returns. Rising inequality is challenging trust in global economic institutions and agreements. More frequent trade wars and rising protectionism will drive uncertainty and instability. How will individuals, corporations, and governments renegotiate their expectations of one another in an era of amplified individuals and rapidly changing economies? The rise of powerful technology companies, big tech, has come with access to vast troves of data and a global reach. Various digital platforms are now akin to other infrastructures essential for our society, giving them power over our economy and our society. The degree to which lawmakers will make fundamental changes to the way these companies are regulated and taxed will determine the true balance of power. Economic power shifts of this magnitude will fundamentally change both individual and nations' prosperity. These opportunities, along with significant risks, will play out on the world stage. The climate and resource security megatrend captures the increasing pressure on critical resources within the mega-ecological narrative of climate change. By mid-century, demand for food and water will place these resources under stress. We will need to produce 60 to 100% more food, and 5 billion people could be facing a critical lack of water. The world's fish stock is being pushed towards collapse. At the current rate, 88% of the stock will be overfished by 2050. This unprecedented demand on the Earth's resources is unfolding against the bigger story of global climate change. We are witnessing unstoppable bushfires and smoke-filled cities. Glaciers and islands are disappearing. Tropical archipelagos are increasingly lashed by intense monsoon storms. Climate change is not a prediction, it is our new normal. Prolonged droughts, rising sea levels, and more frequent severe weather events threaten to make more areas unlivable, displacing many millions of people from their home. Climate disruption is also accelerating global biodiversity crisis, threatening 1 million species to the brink of extinction. This megatrend contains in it the environmentalist's paradox. The more we deplete our resources and degrade our ecosystems, the more average human well-being improves globally. But how long can we sustain rising consumption in the face of ecosystem degradation that is also increasingly global? By 2050, demand for energy will increase by 30% above current global use. Technological and market innovations are racing to unlock the promise of renewable energy. With innovations like battery storage, solar and wind technologies, we are creating the potential to rethink energy production and revolutionize how consumers access energy. More than 60 rare metals are critical for renewable technologies, for batteries, electric and hybrid cars, smartphones, and tablets. However, increasing demand and the rare nature of such materials could severely limit the continued production of new technologies. Corporations are principal agents in the production of greenhouse gas and can no longer ignore the trade-off between economic and environmental well-being.
It is no longer possible to continue with business as usual, but as capitalism depends on consuming the natural environment to ensure continual economic growth, how can business and governments respond to the challenge of our time? These are the University of Sydney Business School's 6 megatrends. They help us think about the future for more informed decisions in the present. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi itu tadi adalah kita sudah melihat ya, meskipun videonya agak panjang, itu mega trend yang akan terjadi. Nah, sehingga bagaimana industri 4.0 tadi diharapkan bisa memberikan dampak ya, bagi problem-problem yang akan dihadapi di Society 5.0 ya. Nah, sehingga kita akan dapatkan balance yang lebih bagus. Nah, jadi kalau kita bicara Society 5.0 ya, kita langsung aja di sini itu adalah suatu smart system dengan AI dan IoT teknologi untuk mensupport kehidupan ya, itu. Nah, jadi contohnya kita lihat di sini adalah bagaimana meng-create suatu value yang baru terhadap food misalkan. Ya. Di sini kita bisa melihat misalkan ada problem. Misalkan ada orang yang mau belanja tapi dia alergik terhadap sesuatu. Ada juga yang berpikir apa sih yang bagus untuk kesehatan. Nah, kemudian ini adalah secara individu. Jadi ya, kemudian juga ada dia akan membeli berapa. Dan kemudian terkait dengan store-nya bagaimana cara memecahkan problem-problem yang dihadapi oleh para pembeli tadi ya, supaya dia bisa memberikan layanan. Nah, kemudian dengan beberapa informasi tadi dengan AI yang akan menganalisis ya, dan data tadi ada banyak problem yang mungkin tidak bisa dideliver oleh pembuat, maka nanti akan perlu ada improvement ya terkait misalkan dengan food safety-nya, reduction of waste, juga hidangan yang lebih comfortable, dan juga manajemen improvement misalkan. Jadi kalau kita lihat secara umum, society versus technology adalah bahwa 5.0 adalah tujuannya meningkatkan kualitas dari human life, tetapi tidak saja hanya meningkatkan kekuatan daripada teknologi. Dan service-nya adalah smart, ditujukan untuk meningkatkan quality dari human life. Dan service-nya selalu melibatkan interaction dari human dan juga kemungkinan non-human. Nah, sehingga perlu dipahami bagaimana human interaction tadi dengan human yang lainnya dan juga dengan non-human, misalkan dengan mesin atau dengan lingkungan ya. Dan juga untuk memahami apa itu smart service. Dan interaction-nya adalah bagaimana dilakukan sharing information di antara participating agent. Nah, ini sebagai contoh kalau kita bicara public health yang sekarang baru berkembang, public health 3.0 yang memanfaatkan teknologi industri 4.0, beberapa pilar teknologi yang memanfaatkan data acquisition, yaitu terkait dengan big data, nah kemudian nanti untuk menggunakan artificial intelligence misalkan. Di sini tidak saya bahas secara detail ya, jadi bisa dilihat di flow ini ya, dari data infrastruktur kita dapatkan data, jumlahnya banyak ya, kemudian kita lakukan data acquisition, dan dari sini juga kita gunakan pemisahan daripada dan pengenalan karakteristik data. Nah, setelah itu kita masukkan ke artificial intelligence, bisa digunakan menggunakan beberapa AI model yang sudah dibahas ya dari pagi tadi di workshop 1, kemudian ini semuanya sudah dibahas pagi tadi ya, bukan pagi ya, siang sesi pertama.
Nah, sehingga nanti kita bisa mendapatkan solusi untuk mendapatkan misalkan public health ya, yang terkait dengan bagaimana peranan AI dalam disease surveillance, peranan AI dalam memprediksi epidemik, peranan AI dalam melakukan screening, dan juga misalkan peranan AI dalam pengolahan air. Nah, kemudian yang berkembang terkait dengan hal ini itu adalah saat ini saya sorot salah satu karena ada banyak hal yang sedang berkembang di AI. Nah, ini salah satu yang terkait dengan title daripada topik itu adalah saya bicara explainable AI atau XAI. Yang di mana XAI ini diprediksi oleh PwC itu memiliki 15,7 triliun dolar opportunity di 2030. Ya. Namun tools AI yang menjadi semakin advance dan komputasinya yang semakin tinggi itu masih dilakukan secara black box. Ya. Nah, sehingga manusia akan sulit untuk melihat atau melakukan comprehend terhadap apa yang dilakukan oleh algoritma AI. Sehingga kurangnya penjelasan ini, ya, ini membuat kadang-kadang tidak bisa memuaskan kebutuhan daripada transparansi, kemudian juga trust dan juga pemahaman yang baik dari luaran-luaran terkait dengan bisnis yang diharapkan. Nah, sehingga diharapkan dengan explainability ya, di dalam adopsi daripada AI itu mengakibatkan adalah manusia nanti bisa mempercayai daripada algoritma AI yang digunakan. Nah, sehingga XAI itu adalah dikembangkan untuk memecahkan problem daripada black box ini. Sehingga XAI akan bisa memberikan penjelasan bagaimana model tadi dibuat, kemudian konklusinya yang tertentu, dan juga kekuatan dan kekurangan dari algoritmanya sendiri. Dan juga XAI bisa memperluas interpretability daripada model AI dan juga membantu humans untuk memahami alasan daripada keputusan yang diambil oleh AI tadi. Nah, sehingga XAI adalah suatu metode yang mengacu ke teknik dalam penerapan teknologi AI, sedemikian sehingga human expert bisa memahami hasil dari solusinya. Ya, ini adalah sangat berbeda dengan konsep daripada black box di dalam machine learning, di mana bahkan desainernya sendiri juga tidak bisa menjelaskan bagaimana AI tadi bisa sampai pada suatu keputusan yang diberikan. Nah, sehingga bisa kita lihat di sini perbedaannya ya. Kalau AI sekarang black box itu adalah seperti gambar di atas. Nah, kalau XAI adalah seperti gambar di bawah. Ya. Jadi di sini ada training data masuk ke new machine learning process. Nah, di sini nanti ada explainable model, kemudian ada explanation interface. Nah, sehingga nanti akan diterima oleh user, ya, sehingga user nanti juga bisa memahami apa yang terjadi di dalam XAI tadi, sehingga dia tidak banyak lagi pertanyaan tentang apa sih yang dihasilkan tadi, tapi dia sudah mendapatkan pemahaman mengapa tidak, dan kapan kalau sukses, kapan gagal, dan bagaimana bisa dipercayai, dan bagaimana bisa diperbaiki juga. Nah, di sini ada hal yang menarik daripada XAI adalah ada tiga prinsip, yaitu transparansi, interpretability, dan explainability. Yaitu transparansi adalah jika proses yang mengekstrak parameter model dari training data dan menghasilkan suatu label-label dari testing data bisa akan digambarkan dan dimotivasi oleh approach engine designer. Dan interpretability adalah menggambarkan kemungkinan untuk comprehend daripada model ML dan untuk menghadirkan dasar-dasar yang digunakan untuk decision making dalam cara yang bisa dipahami oleh manusia. Dan dalam explainability-nya adalah konsepnya bisa dikenali sebagaimana yang diperlukan, dan tetapi juga joint definition yang mungkin belum tersedia. Nah, mengapa relevan? Ya, karena XAI relevan sekarang ini karena dia bisa merangkan kepada manusia dibanding yang black box AI model.
dan membantu human untuk menerima bagaimana model AI bekerja. Nah, kemudian ini sedikit agak saya lompat. Nah, kemudian ada suatu hal yang membedakan di sini daripada XAI, ada dua tipe, yaitu ada yang explainable model seperti decisionality atau naive Bayes, di mana ini adalah modelnya adalah simple dan bisa secara cepat diimplementasikan. Algoritmanya simple calculation dan juga bisa dilakukan oleh human sendiri. Modelnya bisa explainable dan human bisa memahami dengan mudah bagaimana model RF sampai pada suatu keputusan tertentu. Dan user bisa secara cepat menganalisis algoritma untuk mendapatkan efek dari input yang berbeda. Nah, selain itu juga dia mampu menjelaskan model black box-nya, misal menggunakan ANN dan random forest yang tidak terlalu sulit, yang lebih sulit, dan juga mengacu ke black box model karena complexity dan kesukaan dalam memahami hubungan antara input dan output. Nah, sehingga dengan XAI bisnis bisa menggunakan model yang umumnya, model-model yang umum karena adalah bisa menghasilkan kinerja yang bisa menjelaskan di dalam seperti dalam penerapan di komersial. Dan untuk menjelaskan model XAI ini membuat suatu bangunan yang menggunakan explanation interface yang dia memerlukan data visualization dan skenario analysis features. Dan interface ini akan membuat model ini akan mudah dipahami oleh human. Contohnya interface dalam bentuk output yang divisualisasikan, sehingga user bisa mengamati plot dari X dan Y, nilainya, perbedaan poinnya di mana, dan juga impact pada inferensi absolute error-nya atau pada warna yang berbeda. Juga ada pemberian skenario analisis, misalkan saya bisa menganalisis masing-masing fitur dan juga user bisa mengkreat suatu skenario baru dan pemahaman bagaimana mengubah input dan bagaimana pengaruhnya terhadap output. Nah, kita lihat di sini ada kebutuhan untuk menghasilkan suatu interface visualization. Dan kita kalau kembali ke industri 3.0, itu salah satu pilar yang penting, industri 3.0 dan ke 4.0. Di 4.0 itu adalah horizontal dan vertical integration. Kalau di 3.0 kita lebih memahami ke yang vertical integration, yaitu yang ini. Bagaimana dari bawah menuju sampai ke ERP. Tetapi di industri 4.0 kita melihat ada kebutuhan horizontal integration, diharapkan adalah dari raw material itu sudah terintegrasi ke dalam factory sehingga nanti bisa sampai ke customer itu secara langsung. Nah, ini adalah keunggulan daripada industri 4.0. Nah, sebagai contoh ya di sini sehingga dari raw material ya dari supplier kita lihat di sini ya, bisa masuk ke dalam factory. Kemudian nanti customer juga bisa masuk. Nah, ini bisa terjadi karena adanya horizontal integration. Kalau vertical integration itu adalah suatu standar untuk di factory, itu sebenarnya basisnya adalah industri 3.0, meskipun sekarang juga diperluas ke industri 4.0, juga tetap ada vertical integration, yaitu dimulai dari produk sampai ke terkoneksi ke dunia luar. Memang ini sedikit agak terputus-putus ya. Nah, tetapi terkait dengan hal tersebut, ini juga sekarang mulai dikembangkan bagaimana hierarki itu tadi akan berkembang ya, karena di industri 4.0 yang membentuk nanti society 5.0 adalah gabungan daripada IT dan OT. Dan kita melihat sendiri di IT ini sudah banyak sekali dikembangkan AI, ada cloud AI, ada edge AI, ya, itu yang sudah kita lihat. Nah, sekarang di OT sendiri juga sudah mulai dikembangkan endpoint EAI. Ini adalah untuk real time application, sehingga dia akan juga memiliki learning dan kemudian dia nanti bisa inference ke OT. Ini adalah suatu aplikasi yang baru daripada AI. Nah, ini adalah misalkan di Proteus misalkan ya, ini dari human ya, user lewat human machine interface, kemudian nanti dia masuk ke suatu sistem di mana dalam sistemnya nanti ada beberapa platform ya. Ada platform core interface ya.
di mana di sini ada platform tool. Nah, sekarang ini isi platform toolnya adalah semuanya adalah AI. Nah, mengapa diperlukan seperti itu? Mungkin saya tunjukkan sedikit video ini. Bisa. The future is here. Data redefined. New technology that connects us to the machines we rely on with more speed and precision, even sensing and addressing problems as they arise. Artificial intelligence in the home, embedded right where it matters, with real-time reactions, so we can live and work like never before. Embedded artificial intelligence for a world switched on. Ya, itu jadi sekarang mulai dikembangkan embedded artificial intelligence ya, diharapkan supaya reaction dari user sampai ke mesin tadi adalah bisa cepat, akurat, dan juga real time. Ya, ini adalah kebutuhan yang baru. Nah, ini kita bisa melihat salah satu model yang dikembangkan oleh disebutnya University Mitsubishi, itu adalah mengembangkan new AI untuk SMI, ya, di mana kalau kita lihat di samping ini adalah yang sekarang ini, yaitu di mana beberapa AI interface ternyata itu adalah gagal memahami fog comments karena adanya kurangnya information. Ya. Contoh kalau kita gunakan sekarang, misalkan aktor nah di sini interface-nya tidak bisa memahami, ya, karena terbatasnya informasi, ya, misalkan lack of user data dan sebagainya, sehingga pada waktu masuk ke Cloud AI dia tidak bisa menghasilkan result yang seperti diharapkan. Nah, dengan di masa datang akan diharapkan akan dihasilkan suatu AI yang lebih compact yang akan melakukan integrasi dan reasoning yang memungkinkan untuk memahami facts comments tadi berbasis pada konteks. Ya, di mana HMI teknologi baru ini akan mengambil informasi yang diberikan dalam bentuk voice comment misalkan, kemudian dia masuk ke dalam suatu knowledge graph, ya, masuk kemari dalam knowledge graph. Dan knowledge graph tadi pada dasarnya adalah suatu informasi berbentuk database yang menggunakan platform HMI, di mana dia menyimpan informasinya tadi dalam bentuk bank memory, ya, contoh di sini. Nah, kemudian dia akan melakukan sortir pada seluruh informasi tadi menggunakan komponen subjek, ya, dari predicates, kemudian juga objek di mana user information, kemudian juga device specification functionality, dan juga external information tadi adalah diintegrasikan. Nah, sebagai responnya, platform tadi mampu untuk melakukan deduksi apa yang ditanyakan oleh user tadi tanpa perlu memberikan perintah pada seluruh komennya. Diberi contoh misalkan di sini ya, kalau misalkan biasanya permintaannya disebutkan Alexa what's the weather, ya, misalkan sistemnya disebutnya namanya Alexa. Nah, sehingga untuk yang baru nanti cukup dengan what's the weather, sehingga nanti HMI juga langsung akan bisa menjawab. Nah, sehingga dengan ini nanti smartphone yang tadi kita lihat akan meningkatkan strong individualism di megatrends tadi, ini akan juga makin berkembang makin pesat, ya, karena dengan kemampuan HMI tadi. Nah, sehingga seperti summary, ya, kebutuhannya AI di SME karena butuhnya real time, kemudian fast dan accurate, dan juga diharapkan adalah future proof. Dan terkait dengan megatrend maka perlu yang low power AI processing solution. Nah, terima kasih Pak Windy. Jadi demikian presentasi dari saya.
Terima kasih Pak Hendra. Ini ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama dari Mbak Fabiola Maria. Bagaimana HMI dapat membedakan percakapan atau informasi yang relevan dengannya dan percakapan atau informasi yang hanya relevan dengan objek lain. Misalkan pembicaraan antar anggota keluarga atau atasan bawahan atau hanya pembicaraan yang dilakukan sang peneliti ketika stres kepada dirinya sendiri. Itu pertanyaannya Pak. Ya, ini terima kasih pertanyaannya. Ya, ini sebetulnya sedang ongoing ya. Tadi kalau kita lihat karena belum banyak yang memikirkan pada bagian tersebut di ASMI. Ya. Jadi ya kuncinya tadi ya Bu Fabiola tadi kita buatkan interface yang sudah menggunakan AI ya, dan dia terintegrated dengan suatu database informasi. Ya. Nah sehingga ini suatu hal yang mungkin berbeda. Biasanya kan mungkin data yang kita ambil kan langsung masuk. Ya. Nah sekarang kalau ini ya data yang sebelum masuk sudah diolah dulu oleh AI. Nah itu ya kita harus mengembangkan AI yang sesuai ya. Nah yang dikembangkan oleh Pak Nugraha tadi itu bisa kita masukkan sebagai platform-platform yang nanti akan menjadi interface antara user yaitu human, kemudian dengan device atau mungkin suatu proses yang lainnya. Ya. Apakah nanti misalkan menggerakkan, menghidupkan lampu atau menggerakkan penyedot debu atau tirai dan sebagainya. Nah tadi AI tadi akan mampu bisa memisahkan tadi ya stres terhadap dirinya sendiri atau mungkin ini perintah atau mungkin ini ada suatu anjuran. Nah itu tergantung dari level AI yang kita developnya. Banyak opportunity di sini sehingga nanti AI tadi menjadi suatu platform tools yang menjadi interface daripada masing-masing kebutuhan. Seperti itu kira-kira. Oke, makasih Pak. Ada 2 lagi. Nih maaf saya tutup dulu ya. Ini chat karena waktu udah maghrib Ya. di Bandung ini. Ini 2 lagi Pak. Ya. Mana saya mencarinya nih? Oke. Dari Muhammad Ilham. Terima kasih Pak Hendra untuk presentasi yang menarik. Yang saya tangkap barusan XAI adalah untuk menambahkan interface yang menggambarkan model yang dikembangkan. Misal dari plotting features-nya, mohon dikoreksi salah. Yang saya tanyakan bagaimana dengan model yang sangat kompleks yang memiliki banyak sekali features atau dimensi. Teknik dimensional reduction yang biasanya digunakan untuk kasus seperti itu, setahu saya tetap sulit untuk dimengerti. Ya, betul Pak. Ini memang ini kan masih berkembang ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ini nanti ini sebetulnya yang terkait dengan oleh Kahenan itu yang disebut sebagai sistem 2 sebetulnya. Ya. Jadi yang saat ini sering banyak digunakan kan AI sistem 1 yang cepat dan tetapi hasilnya mungkin tadi masih black box dan kurang akurat. Nah sehingga kalau ini nanti akan mengikuti yang AI sistem 2 yang slow, ya, tetapi dia nanti lebih kompleks dan menggunakan ya ini kita harus ini adalah potensi yang harus kita kembangkan ya ini sehingga bagaimana tadi kita juga bisa terbantu dengan ekstraksi daripada apa tadi tampilan display atau juga mungkin dalam konteks teks tadi. Oke, Pak. Dan yang terakhir Pak dari Andi, untuk AI di HMI, apakah sudah bisa berjalan di device HMI atau masih menggunakan device di luar HMI? Ini pertanyaan terakhir. Nah ini saat ini sudah mulai beberapa dibuat sehingga HMI yang intelijen tadi sudah mulai ada. Ya, jadi kalau kita lihat sebagai contoh tadi, Mitsubishi sudah memulai perkembangannya sehingga di level HMI-nya sendiri dia sudah ada AI-nya. Sehingga ya ini yang lain-lainnya masih sedang ikut akan mengembangkan ya. Nah, sehingga di sini harapannya nanti dengan dari seminar ini, workshop ini, Bapak Ibu nanti punya wawasan baru sehingga nanti tertarik untuk mengembangkan embedded AI untuk HMI interface. Oke, terima kasih Pak Hendra atas jawabannya. Mungkin sebelum kita tutup ada closing statement-nya Pak, singkat. Ya, terima kasih Pak. Ini
selalu pertanyaan yang sulit dari Pak Windy ini, closing statement. Jadi Bapak Ibu, closing statement dari saya adalah kita harus selalu bergerak maju ya, karena saat ini kita juga meskipun perkembangan sudah pesat, kita mengikutinya mungkin sudah agak sulit ya, tetapi mau tidak mau kita harus tetap maju terus ya. Dan kita juga mungkin tidak bisa maju bertahap, kita mungkin harus melompat mungkin ya. Mungkin ada yang baru mulai, ternyata sudah berkembang, ya kita harus melakukan banyak lompatan-lompatan. Jadi kita siap harus melompat untuk bisa mengimbangi daripada perkembangan teknologi yang terjadi.